Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jamaah uripi Allah, baik yang ada di pondok pengajian Tauhid Nur Tajalli Sifatullah ataupun yang ada di luar dan di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam Sabtu, malam Ahad yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada malam ini kajiannya kami beri judul aurat. Jadi makna aurat itu bila dikaji lewat sudut pandang syariat, yakni auratnya tubuh. Bila laki-laki auratnya dari pusar sampai ke lutut, bila perempuan auratnya seluruh badannya kecuali ketika salat. Anggota tubuh yang bisa kelihatan telapak tangannya dan wajahnya ketika di dalam salat. Akan tetapi aurat di sisi Allah itu bagaimana? Jadi kembali kepada kisah asal usul kejadian manusia, yakni Bani Adam. Nabi Adam dulu dan Siti Hawa ketika di dalam surga, makan dan minumlah sesukamu, asalkan engkau jangan mendekati pohon ini. Jangan mendekati kayu ini, kayu hayyun. Jadi makna secara syariatnya ya pohon-pohon sebangsa pohon, kayu atau buah-buahan. Akan tetapi di sisi Allah jangan kau mendekati pohon ini, kayu ini. Apa maknanya? Ketika Adam dan Hawa memakan buah khuldi, atau ketika tiap-tiap diri manusia memakan atau menghak miliki buah-buah kehidupan ini menjadi miliknya, buah badan ini menjadi miliknya. Tentunya seluruh apa yang diantara hidup dan badan ini, seluruh aktivitas yang kita kerjakan, sholat, zakat, puasa, zikiran dan sebagainya, ritual-ritual ibadah pasti
kita makan bersama. Maknanya dimakan, diakuilah sebagai pelaku manusianya yang berkuasa untuk melakukan semua di dalam kehidupan ini. Inilah yang dimaksud buah khuldi itu. Buah yang terlarang untuk dikonsumsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah untuk jangan mendekati pohon ini, malah dimakan oleh Adam dan Hawa. Seketika itu juga terbukalah auratnya, sehingga telanjang bulatlah Adam dan Hawa. Cerita ini bila digaji dengan versi manusia, ya telanjangnya badan-badan ini. Tergantung siapa yang bercerita, versi manusia atau versinya Allah. Versi hawa nafsu apa versinya iman. Akan tetapi selama ini iman kita hanyalah iman kepada iblis dan setan. Iman kita hanyalah iman kepada hawa nafsu kita sendiri. Iman kita hanyalah kepada jin yang selama ini membara dan membakar hati kita. Jadi yang dipahaminya pasti bangsa jin, bangsa makhluk. Jadi ceritanya ya cerita makhluknya. Terbukanya auratnya ya terbukanya aurat badannya. Akan tetapi di sisi Allah apa yang dimaksud terbukanya auratnya Nabi Adam dan Siti Hawa? Terbukanya aurat Adam dan Hawa ketika melanggar perintah Allah, yakni ngaku-ngaku punya hidup, ngaku-ngaku punya badan, ngaku-ngaku berkuasa di dunia ini, lebih berkuasa daripada Tuhannya. Inilah yang dimaksud auratnya Adam. Yang dulunya Adam tidak ada, maka Adam merasa Adam dan Hawa tidak akan pernah bertemu dan menikah lagi sebelum kiamat tiba, sebelum lewat pintu baiat, maka akan terpisah terus. Adamnya terpisah, Hawanya terbakar terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanpa kita sadari, kita semua termasuk saya selama ini telanjang bulat. Terbuka aurat kita. Sholatnya kelihatan auratnya. Ibadahnya kelihatan auratnya. Sholawatannya kelihatan auratnya. Baca Al-Qur'annya kelihatan auratnya, kotor, najis. Apakah diterima semua itu? Bila auratnya belum kita tutup, auratnya masih kelihatan telanjang. Apa yang dimaksud auratnya itu? Baju apa untuk menutupi aurat itu? Untuk menutupi aurat itu yakni dengan baju takwa. Takwa kembali, Hawa kembali kepada Adam. Rela, ridho, hawa nafsu kembali kepada keadamannya. Itulah yang dimaksud baju takwa. Apa? Baju surga. Kalau kita tidak menggunakan baju surga, selamanya kita takkan pernah Islam di sisi Allah.
Bila kita tidak Islam di sisi Allah, mana mungkin bisa bersyahadat, mana mungkin bisa sholat, mana mungkin bisa zakat, puasa, haji, sebagainya. Maka semua itu hanyalah angan-angan saja, imajinasi saja apa yang sudah kita lakukan selama ini. Karena di sisi Allah hukumnya batal. Hidup kita saja batal, badan kita saja batal, apalagi di antara hidup dan badan. Sholat yang kita upayah-upayakan, ibadah yang kita upayah-upayakan, amal yang kita kerjakan, ilmu yang kita cari, semuanya serba batal. Karena tidak menggunakan baju surga, yakni baju takwa. Kembali ke surga, kembali ketemu dengan Adamnya. Hawa nafsu ketemu dengan ketiadaannya. Itulah yang dimaksud Adam dan Hawa. Maka Hawa itu akan selalu tenang, damai bila sudah kembali kepada keadamannya, kembali ke surga. Jadi apakah baju takwa itu adalah baju surga ketika Adam belum mengkonsumsi buah atau pohon yang dilarang itu. Jadi bila kita kaji secara syariat, maka semuanya hanya dongeng-dongeng belaka. Semuanya hanya cerita-cerita semu saja yang selama ini tak pernah kita buktikan keberadaan cerita yang ada di dalam Al-Quran itu. Kenapa selama ini kita tidak bisa membuktikan? Karena selama ini kita ahli neraka. Kita masih di dalam neraka. Apa di dalam neraka itu? Masih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri daripada mentuhankan Tuhan yang menciptakan hawa nafsu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita kembali ke Bani Adam. Marilah kita kembali ke asal muasal kejadian keberadaan diri manusia kita, yakni jadilah anak cucunya Adam. Jangan jadi anak cucunya setan. Selama ini kan posisi kita menjadi anak cucunya setan. Yang selalu ingkar, yang selalu membangkang kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Seolah-olah kita yang paling wujud daripada wujud Tuhan. Seolah-olah diri kita yang hidup daripada hidup Tuhan. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi anak cucunya setan, tapi tidak terasa. Tidak kita sadari. Kenapa? Karena hati kita masih keras. Hati kita masih buta. Lebih keras dari kerasnya batu. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka akhiratnya pun juga buta. Man kana fi hadhil a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhiratnya pun akan buta. Jadi mendengar kata-kata akhirat ini jangan dibayang-bayangkan besok. Akhirat itu pun juga sekarang. Dunia dan akhirat sekarang.
Makna dari akhirat itu akhir perjalanan apa yang kita lakukan, berakhir kemana? Berakhir kepada Allah kah, lillah kah, atau berakhir kepada hawa nafsu yang merasa punya hidup dan badan ini, dan hawa nafsu yang merasa melakukan apapun yang diperbuatnya. Itulah akhirat. Akhir dari perjalanan manusia menuju setan atau menuju Allah. Bila di dalam hati kita Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya tak hadir. Bila di dalam hati kita yang hadir hanyalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, maka itu tandanya akhiratnya pun sesat, tersesat. Solatnya dibawa kepada kesesatan. Diaku-akuilah solat ini solatku, ibadah ini ibadahku, keberhasilan ini keberhasilanku, kekayaan ini kekayaanku. Semuanya berakhir di dalam anar, di dalam pengakuan-pengakuan hawa nafsunya sendiri. Inilah akhirat yang tersesat. Jadi bukan nanti ketika manusia sudah mati. Kalau manusianya sudah mati, ya dunia akhiratnya ya sudah tidak ada lagi. Karena dunia akhirat berlaku ketika manusianya masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita mengheningkan cipta supaya kita bisa kembali kepada golongan kita, yakni Bani Adam, anak cucu Adam. Bani atau anak cucu Adam itu anak cucunya yang tidak ada, gaib, rawujud, yang wujud, yang nyata, yang hadir, yang hidup hanya Allah. Marilah kita menjelami samudra yang selama ini kita belum menyelaminya dan mengambil mutiaranya. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untukmu, menutupi auratmu, dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Shadaqallahul azim.
Jadi bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah selama ini, selama kita belum ada baju takwa di dalam hati kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah yang tak wujud? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah yang gaib, yang tak nyata? Pastinya di dalam hati kita selama ini selalu mengingat dan mengingat aurat kita sendiri. Apa aurat kita? Hidup yang kita akui sebagai hidup kita, itulah aurat kita. Badan yang kita akui sebagai badan kita, itulah aurat kita. Ilmu yang kita akui sebagai milik kita di hati kita, itulah aurat kita. Amal-amal yang sudah kita kerjakan, semuanya diakui kita yang melakukan, itulah aurat kita. Kekayaan, keberhasilan yang mana di dalam hati kita mengakui semua, hanyalah kita yang berdaya upaya, itu juga aurat kita. Bagaimana mungkin kita bisa memakai baju takwa sementara kita selama ini terbuka terus auratnya? Jadi untuk bisa mengingat Allah ya harus pakai baju takwa, bukan baju-baju secara dohir lo ya. Bajunya hati. Apa bajunya hati? Kembalilah ke asal usulmu. Kembalilah kepada nenek moyangmu, wahai Bani Adam. Bani yang ora ono, bani yang tak ada, bani yang hanya diadakan oleh Sang Pencipta. Itulah yang dimaksud Bani Adam. Ketika manusianya mengembalikan hak-hak cipta Tuhannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana caranya jiwa bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, pulanglah dengan rela dan ridho kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah cara memakai baju takwa. Itulah cara agar kita tidak terbuka lagi auratnya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah perjalanan-perjalanan Adam dan Hawa ketika menikah lagi di dalam baiat. Ketika menikah lagi manusianya yang bisa menjalani mati sebelum mati. Manusia-manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Yakni manusia yang mengenakan kembali baju takwanya. Ketika Adam di surga dulu mengenakan baju takwa. Adam itu kebalikan dari wujud. Kalau wujud hanya Allah yang wujud. Lawan kebalikan dari wujud adalah Adam. Selain Allah tidak ada. Itulah nenek moyang kita dari yang tidak ada kembali kepada yang tidak ada. Sehingga amaliyah kita, sehingga hidup kita, sehingga badan kita, dan sehingga semua apa yang kita lakukan bisa pulang kembali menuju lillahi ta'ala. Itulah jalan lillahi ta'ala. Bila kita belum menggunakan baju takwa, bila kita masih telanjang kebuka aurat hawa nafsu kita, maka selamanya hati kita takkan pernah bisa lillahi ta'ala.
Akan tetapi meskipun mulut hati mengucapkan lillahi ta'ala, tapi prakteknya pulang kepada neraka, yakni linafsi. Amalnya dimakan sendiri, hidupnya dimakan sendiri, badannya dimakan sendiri. Apa maknanya dimakan sendiri? Diaku-akui sebagai milik manusianya. Sehingga Tuhan tak ada perannya sama sekali bagi manusianya. Karena manusianya sudah menjadi Tuhan bagi dirinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi takwa inilah pakaian yang terindah. Dengan takwa hati bisa tenang. Dengan takwa hati bisa enjoy menghadapi hiruk pikuknya kehidupan dunia ini. Bagi orang-orang yang tak memakai baju takwa, terbukalah auratnya, terbukalah kebanggaannya, terbukalah kemuliaannya, terbukalah fahsya wal mungkar yang ada di dalam hatinya. Karena Tuhannya gaib. Inilah penyakit utama manusia. Bila Allahnya masih gaib bagi diri manusianya, maka kehidupannya seluruhnya menjadi racun-racun neraka. Api-api neraka. Mari kita lanjutkan Al-A'raf ayat yang ke-27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasuhuma liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Apa aurat keduanya? Syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Syirik itulah kedzaliman yang sangat besar. Lanjutannya, sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi siapa pemimpin kita selama ini? Wahai manusia, wahai orang Islam, wahai orang Nasrani, Yahudi, Majusi, semua agama, siapa pemimpin kita selama ini? Siapa Tuhan kita selama ini? Bila di dalam hati kita yang ada bukan Tuhan, bila di dalam hati kita yang ada hanyalah individu hawa nafsu kita sendiri, berarti kita selama ini menjadikan setan sebagai pemimpin kita. Kita tidak menyadari itu selama ini karena butanya mata hati kita, termasuk saya. Jadi iblis setan itu bisa melihatmu dimanapun kau berada. Kenapa? Karena iblisnya adalah dirimu sendiri.
Diri kita inilah iblis dan setan. Dimanapun, kemanapun kita pasti diintai. Diajak untuk telanjang. Diajak untuk membuka aurat. Diajak untuk syirik kepada Tuhan. Diajak untuk selalu mensekutukan Tuhan. Diajak untuk selalu menyerupai Tuhan di dalam hati kita selama ini. Inilah baju-baju yang kita pakai selama ini, yakni bajunya iblis dan setan. Karena kita selama ini menjadikan setan dan iblis sebagai pemimpin-pemimpin kita. Karena kita selama ini tidak beriman. Bagaimana mungkin kita disebut iman? Tuhannya saja gaib. Bagaimana mungkin kita disebut beriman? Tuhannya saja tidak nyata, tak jelas, tak hadir di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang nyata bagimu. Siapa yang paling wujud di hatimu? Bila diri manusiamu yang wujud, maka itulah syaitannya. Bila dirimu sudah kembali kepada keadamanmu, ketiadaanmu, maka terwujudlah la ilaha illallah. Inilah pakaian takwa itu untuk menutupi aurat-aurat yang telanjang. Bila auratnya sudah tertutup dengan baju takwa, maka apapun yang diperankannya, apapun yang dikerjakannya, semuanya suci, bersih. Itulah yang dikatakan amal soleh. Itulah yang dikatakan amal kebajikan. Dan itulah amal yang pasti diterima oleh Tuhan yang menciptakan manusianya. Bagaimana mungkin tidak diterima amal-amal manusia, sementara manusianya di dalam hatinya sudah tak mampu lagi beramal. Jangankan beramal, hidup saja tak mampu. Inilah yang dimaksud amal-amal yang lillahi ta'ala. Inilah ilmu-ilmu. Inilah wejangan-wejangan agama Tuhan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Sesungguhnya agama itu adanya di hati. Hati setiap manusia. Karena hati setiap manusia itu adalah kitabullah. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku, kata Allah. Jadi ketika kita belum tahu, tidak tahu siapa diri kita, maka selamanya hidup kita telanjang seperti orang gila. Tapi gilanya bukan gila kepada Allah, tapi gila kepada dunia. Hatinya terpaut hanya memikir-mikirkan dunia dan kesenangannya saja. Itulah aurat-auratnya. Maka ia takkan pernah bisa sholat meskipun ia sholat. Ia takkan pernah bisa ibadah meskipun ia ibadah. Karena sholat dan ibadahnya hanyalah menjadi racun-racun yang semakin membunuhnya saja. Racun-racun yang semakin membuka auratnya saja. Dengan amalnya, dengan ibadahnya, merasa bangga dirinya. Dengan amalnya dan ilmunya, merasa mulia dirinya. Inilah bukti semakin kita ibadah tanpa busana, tanpa berpakaian baju takwa, maka semakin tersesat ibadah-ibadah kita.
Kenapa? Karena ibadahnya hanyalah untuk pemuas hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tentang Bani Adam itu, kita sesungguhnya berawal dari Bani Adam, anak cucunya Adam. Maknanya bila dipahami secara syariat, ya anak cucunya makhluk. Tapi secara hakikatnya, adakah makhluk tanpa Tuhan? Adakah ciptaan tanpa pencipta? Apakah ada wayang tanpa sang dalang? Jadi makna Adam, Bani Adam itu adalah sadarilah bahwa sesungguhnya diri manusia kita ini adalah tak ada. Yang ada hanya Sang Pencipta. Bila Anda tidak percaya, inilah tanda bukti bahwa bahwa kita selama ini ngaku-ngaku jadi Tuhan. Apa enggak capek jadi Tuhan terus? Apa enggak capek menjaga-jaga Tuhan dengan amal-amal ibadah kita? Selama kita menjaga-jaga Tuhan di dalam amal-amal dan ibadah kita, itu salah jalan. Itu kebalik. Sebenarnya hanya Allah yang bisa menjaga hambanya. Hanya Sang Pencipta yang bisa menjaga apa yang diciptakannya. Bukan ciptaan yang menjaga Sang Pencipta. Karena iman kita selama ini terbalik. Mestinya jadi Adam kok malah jadi Tuhan. Mestinya tiada kok ngaku-ngaku ada. Inilah yang dimaksud kita selama ini telah menjadikan iblis dan setan sebagai pemimpin-pemimpin di dalam hati kita selama ini. Maka dari itu hati kita selalu sengsara, selalu ketakutan, selalu berkhawatir di dalam kehidupan dunia ini. Karena dirinya sudah ngaku jadi Tuhan, ngaku yang ada hanya dirinya, Tuhannya gaib. Berarti selama ini kita sudah menjadikan Allah ketika di dalam hati kita hanya diri kita yang wujud. Berarti secara tidak sadar kita sudah menjadikan Allah sebagai Bani Adam. Jadi Allahnya yang kita jadikan Bani Adam, kita jadi Tuhan. Kita sujud terus di dalam hati kita kepada iblis dan setan. Kita tak pernah mau sujud kepada asal usul diri kita, yakni Bani Adam. Maka dari itu, apapun ritual-ritual ibadah di dalam seluruh agama, apapun perintah-perintah syariat yang ada di agama apapun, semuanya itu bertujuan supaya manusianya bisa kembali kepada nenek moyangnya, yakni bersujud kepada Bani Adam. Supaya ketemu dengan Tuhannya. Supaya nikah lagi antara Adam dan Hawa. Dijabar rahmat. Mendapat rahmat dan hidayahnya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kajian-kajian paparan uripe Allah, kita membuka kembali lembaran-lembaran yang selama ini terpendam. Ajaran para nabi dan ajaran para rasul yang selama ini tambah mendekati akhir zaman ini tambah sirna. Ajaran-ajarannya, ajaran hati tambah sirna. Kenapa? Karena hati sudah dipimpin oleh iblis-iblis yang terlaknat, yakni sombong di dalam beragama, merasa mulia agamanya,
merasa benar apa yang sudah diikutinya. Inilah tanda-tanda akhir zaman, yang mana akhir zaman itu akan kedatangan hari kiamat. Bagi yang sudah baiat, ya sudah kiamat. Ya sudah ketemu lagi antara Adam dan Hawanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya dan untuk kita semua jamaah uripe Allah. Sebelum kita akhiri kajian ini, marilah kita gembahkan selawat dolimin daf'ul bala agar hati kita tidak zalim lagi, agar hati kita bertaubat dari memakan buah khuldi, agar tidak kembali ke dunia dan agar tidak dibakar dengan urusan-urusan dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan-pertanyaan? Mengenai aurat tadi, apa ada yang dipertanyakan? Ya.